Pemirsa, warga desa Sikundo, Aceh Barat masih terisolasi akibat akses jalan yang masih tertutup longsor. Ya, untuk bisa mendapat bantuan dan bertahan hidup, ini warga harus bertaruh nyawa dengan menelusuri sungai dan pegunungan. Beginilah perjuangan warga desa Sikundo, Kecamatan Pantai Ceremen, Aceh Barat yang harus bertaruh nyawa dengan menelusuri sungai hanya menggunakan ban bekas. Ya, tak sampai di situ, untuk mencapai desa lain, warga juga harus melewati pegunungan untuk bisa mendapatkan bantuan. Dan hal ini terpaksa dilakukan karena akses jalan yang menghubungkan desa masih tertimbun longsor. Meski bantuan logistik perlahan telah disalurkan ke wilayah tersebut, pemulihan akses jalan menjadi kebutuhan paling mendesak agar aktivitas dan kehidupan warga bisa kembali normal. Warga pun berharap proses perbaikan dapat dipercepat, mengingat kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kita keluar dari desa Sikundo menuju desa yang lain, mereka menggunakan ban mobil sebagai perahu, kemudian umumnya mereka itu mendaki gunung, berjalan di pinggir tebing dengan menggunakan tali yang sangat beresiko sekali. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Nah, begitu alat sudah di sungai sekarang. Sementara itu, pemerintah Aceh menyatakan masih terdapat titik-titik terisolir di Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Luwes, dan juga Aceh Tenggara pasca bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan ini. Kerusakan berat pada akses utama membuat tim penanganan belum dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Desa Rumah Bundar di Kecamatan Ketampe yang masih terisolasi, di mana desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Luwes. Akibat putusnya akses ini, bukan hanya satu desa, namun akses antar kabupaten ini juga menjadi kendala. Warga Aceh Tengah dan Benar Meriah bahkan harus berjalan kaki ke daerah lain untuk mencari bahan makanan karena suplai sembako terputus. Kondisi serupa juga dilaporkan dari pedalaman Gayo Luwes dan Aceh Tenggara. Dan berusaha untuk memantau bagaimana kondisi terkini di Desa Rumah Bundar, Kecamatan Ketampe. Apakah akses sudah mulai terbuka? Ada kontributor Berita 1 Al Mujawadin di sana. Selamat siang, Al. Bagaimana terkait dengan kondisi terkini di sana? Apakah akses ini sudah mulai dibuka? Seperti apa, Al, kondisinya? Ya baik, ini Serina dan pemirsa Berita 1. Hari ini kita melaporkan kondisi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, di mana masih terdapat satu desa yang masih terisolasi, yakni di Desa Rumah Bundar, Kecamatan Ketambe. Nah, di mana desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Luwes. Diperkirakan penduduk yang ada di Desa Rumah Bundar sendiri itu diperhitungkan ada sekitar 300-an penduduk. Nah, untuk seperti yang kita lihat di layar kaca kita, bahwasanya warga berbondong-bondong, bergotong royong untuk mengambil bantuan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, di mana warga harus menempuh jarak diperkirakan hingga 1 kilometer. Namun jarak yang mereka tempuh itu melalui jalur pegunungan, di mana di sisi jalan tersebut terdapat jurang yang sangat tinggi, diperkirakan hingga mencapai 70 hingga 80 cm. Nah, terpantau saat kami melakukan ekspedisi ke lokasi tersebut, kondisi cuaca sangat bagus waktu itu, namun dikhawatirkan ketika musim hujan masuk, areal pergunungan itu sangat licin dikarenakan tanah yang kuning itu mengakibatkan licin. Begitu, Nisrina. Baik,
Al-Mujawardin, apakah pemerintah pusat atau BPBD atau BNPB misalnya sudah sampai menjangkau lokasi mereka untuk menyalurkan bantuan, misalnya melalui udara? Mengapa warga harus menjemput sendiri ke lokasi bantuan? Ya baik Said dan pemirsa Berita Satu, terlihat di lokasi pada saat kami melakukan ekspedisi bahwasanya di lokasi tersebut memang sangat sulit untuk diturunkan melalui via udara. Namun demikian pemerintah daerah terus berupaya dan saat ini kemungkinan tepat berdasarkan laporan dari BPBD hari ini alat berat akan diturunkan ke lokasi tersebut untuk membuka akses, di mana akses ini bukan hanya satu desa, namun akses ini menuju ke kabupaten lain, di mana puluhan ribu warga di sana menanti bantuan dari pemerintah, termasuk Kabupaten Gayo Luwu sendiri. Ini terpantau bahwasanya di kabupaten ini merupakan kabupaten yang cukup parah juga. Begitu Said. Baik, di lokasi tersebut Al-Mujawardin masih adakah korban hilang yang masih dicari oleh petugas hingga saat ini? Ya, baik Said, berdasarkan informasi terakhir dari tim SAR Kabupaten Jatinegara, bahwasanya terdapat 2 lagi warga yang dilaporkan hilang, belum juga ditemukan. Namun hingga saat ini tim dari SAR melakukan pemantauan untuk mendapatkan informasi dari kabupaten-kabupaten tetangga seperti daerah Subu Salam sendiri, yang dimana Kabupaten Subu Salam ini berbatasan langsung melalui aliran sungai yang menuju Aceh Tenggara. Begitu saya. Baik, terima kasih atas informasi Anda, kontributor Berita Satu di Aceh Tenggara, Al-Mujawardin. Selamat kembali bertugas.